Bung Hanif, kalau kita bicara posisinya Jordi kemudian diisi sama J, apakah kemudian peluangnya masih sama atau bahkan bisa lebih bagus? Kalau bicara Bang J ini kan dia kayaknya Indonesia banget gitu loh. Semangatnya juga mungkin malah bisa membangkitkan semangat supporter kita yang bisa jadi faktor ekstra di lapangan nanti. Bung Hanif, Anda melihatnya seperti apa? Ya, memang kalau kita bandingkan bagaimana permainan Jordi Amat dengan Jay sedikit berbeda ya. Jordi, betul kata Bung Akmal tadi, dari sisi sudah termasuk uzur ya, sudah termasuk yang senior banget. Dan dia bagus dalam hal antisipasi bola-bola udara. Sementara Jay kita lihat tipikal pemain yang bagus dalam build up. Dia pemain belakang yang bisa membangun serangan dengan bola-bola bawah, bola-bola darat, bahkan dia punya satu kedengaran yang luar biasa. Artinya, kalau andai kata Jordi Amat itu bisa diturunkan, saya lebih setuju memang dia di posisi sebagai center back. Karena dia memiliki kapasitas selain dengan speed, dia juga sangat bagus ketika build up serangan, terutama dengan bola-bola darah. Ini yang tidak dimiliki oleh Jordi Amat. Dan satu lagi, dalam situasi tertentu, J ini tipikal pemain belakang yang cukup bagus ketika harus reading the game. Kalau kita lihat pertandingan terakhir dia seringkali maju mendekati tengah lapangan. Artinya ini sebuah keberanian bagaimana cara dia membaca situasi pertandingan dan kemampuan dia dalam ketika harus defense yang pertama. Nah, ini saya melihat satu nilai plus yang ada pada J kalau kita bandingkan dengan Jordi Amat. Dan saya melihat komposisi ini menjadi salah satu yang paling ideal ketika menghadapi Filipina nanti, karena kita tahu sebenarnya Filipina ini kalau melihat laga terakhir, mereka hampir mirip dengan cara bermain timnas kita. Jarang sekali memainkan dengan bola-bola diagonal, mereka lebih banyak bermain dengan bola-bola darah, dan mereka juga lebih banyak bermain di daerah sendiri. Artinya mencoba menarik lini depan lawan, kemudian dengan serangan balik yang cepat. Nah, dengan menghadapi tipikal lawan dengan karakter seperti ini, saya melihat J menjadi salah satu solusi ketika dia harus memimpin dari belakang, ketika dia harus memulai dari belakang. Dan satu lagi, dia punya kemampuan reading the game ketika kapan harus dilihat pertandingan. Dan saya melihat ini menjadi komposisi yang sangat ideal dan menjadi solusi yang saat ini bisa dikatakan paling tepat ketika menghadapi Filipina dengan karakter terakhirnya. Bung, kalau kita melihat lawan Vietnam kemarin, sebenarnya Filipina bukan tipikal tim yang bermain secara ofensif. Karena pelatih Hanyar ini menurut saya masih mencoba membaca karakter permainan, dan mereka kuat sekali dalam hal defense. Satu lagi, dengan menempatkan dua gelandang pertahan yang mereka lakukan selama ini, memang mereka lebih banyak menguasai bola. Tapi kalau kita perhatikan, kemampuan goal season yang mereka miliki, heatmap yang mereka miliki lebih banyak di daerah sendiri. Artinya ini taktikal yang memang mencoba memancing lawan untuk bermain terbuka, kemudian mereka hanya mengandalkan 1-2 sentuhan, terutama selisih striker yang baru turun kemarin, sehingga bisa langsung orientasi dari lawan. Nah, dengan lawan seperti ini, saya pikir Sintayong sudah mulai bisa membaca. Kalau kita melihat permainan kita selalu bermain kecenderungannya memang kuat di lapangan tengah dan jarak rapat, sehingga dalam hal ini J menjadi solusi yang paling tepat untuk paling tidak menemani Hapner dan juga Rizky di sana. Seperti itu.